Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Amalia Nasya Akbar, nomor urut 32 dari kelas 12 MIPA 3. Saya dan beberapa teman saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aplikasi sel elektrolisis. Berikut adalah anggota kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sel elektrolisis, komponen sel elektrolisis, dan prinsip kerja sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Sel elektrolisis ini merupakan sel elektrokimia yang mana energi listrik tersebut digunakan untuk menjalankan reaksi redoks itu tidak spontan. Reaksi elektrolisis tersebut bisa atau dapat didefinisikan yakni sebagai reaksi peruraian zat, yakni dengan menggunakan arus listrik. Komponen sel elektrolisis. Yang pertama, kabel untuk mengalirkan elektron dari anoda ke katoda. Yang kedua, katoda. Pada katoda terjadi reaksi reduksi. Yang ketiga, larutan elektrolit, yaitu sebagai zat yang akan dielektrolisis. Yang keempat, sumber arus untuk mengalirkan arus searah. Yang kelima, anoda. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Dan yang terakhir, wadah sebagai tempat berlangsungnya sel elektrolisis. Berikut adalah prinsip kerja sel elektrolisis. Pertama, sumber arus searah memompa elektron dari katoda ke anoda. Lalu, elektron ditangkap oleh kation pada larutan elektrolit sehingga pada katoda terjadi reduksi kation. Di sisi lain, anion pada larutan elektrolit akan melepaskan elektron. Lalu, elektron dikembalikan ke sumber arus melalui anoda. Setelah itu, pada permukaan anoda terjadi oksidasi anion. Reaksi yang terjadi pada katoda, yaitu Na+ tambah elektron menghasilkan Na, dan pada anoda 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Al-Fahri dari kelas 12 MIPA 3, nomor 12. Saya ingin menjelaskan tentang aplikasi sel elektrolisis. Aplikasi sel elektrolisis. 1. Electroplating. Electroplating adalah aplikasi elektrolisis pada pelapisan suatu logam atas logam yang lain. Teknik ini bisa dipakai untuk memperbaiki penampakan dan daya tahan suatu logam. Contohnya, suatu lapisan tipis logam kromium pada bumper baja mobil untuk membuatnya menarik dan melindunginya dari karat. Pelapisan emas dan perak dilakukan pada barang-barang perhiasan yang berasal dari bahan-bahan logam yang murah. Berbagai lapisan tipis logam tersebut ketebalannya berkisar antara 0,03 sampai dengan 0,05 mm. 2. Pembuatan aluminium. Bauksit adalah biji aluminium yang mengandung Al2O3- untuk mendapatkan aluminium. Biji tersebut dimurnikan dan Al2O3-nya dilarutkan dan didisosiasikan dalam larutan elektrolit. Riolit. Pada katoda, ion-ion aluminium direduksi menghasilkan logam yang terbentuk sebagai lapisan tipis di bagian bawah wadah elektrolit. Pada anoda yang terbuat dari karbon, ion oksida teroksidasi menghasilkan O2 bebas. Reaksinya adalah sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Nila Mamanatus Solihah, nomor urut 22 dari kelas 12 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan materi aplikasi sel elektrolisis. 3. Pembuatan magnesium. Sumber utama magnesium adalah air laut. Mg2+ mempunyai kelimpahan terbesar ketiga dalam laut, kalahannya oleh ion natrium dan ion klorida. Untuk memperoleh magnesium, MgOH2 diendapkan dari air laut. Pemisahan itu dilakukan dengan cara filtrasi dan lalu dilarutkan dalam asam hidroklorid. Reaksinya adalah MgOH2 tambah 2HCl menghasilkan MgCl2 tambah 2H2O. Larutan MgCl2 diuapkan dan menghasilkan MgCl2 padat yang lalu dilelehkan dan akhirnya dielektrolisa. Magnesium bebas akan diendapkan pada katoda dan gas klorin dihasilkan pada anoda. Reaksinya adalah MgCl2 menghasilkan Mg tambah Cl2. 4. Penyulingan tembaga. Salah satu elektrolisis yang paling menarik adalah pemurnian atau penyulingan logam tembaga. Tembaga dapat diambil dari bijinya.
Dengan cara ini sampai ke tingkat kemurnian 99%. Pengotornya sebagian besar adalah perak, emas, platina, besi, dan seng menurunkan konduktivitas listrik tembaga secara drastis, sehingga harus disuling ulang sebelum dipakai sebagai kawat atau kabel. Tembaga tidak murni dipakai sebagai elektroda sebagai anoda pada sel elektrolisis yang mengandung larutan tembaga sulfat dan asam sulfat sebagai elektrolit. Katoda pada sistem ini adalah tembaga dengan kemurnian tinggi. Jika selnya dijalankan pada tegangan yang diperlukan, hanya tembaga dan pengotornya yang lebih mudah teroksidasi daripada tembaga, seng, dan besi yang larut di sekitar anoda. Logam-logam yang kurang aktif akan runtuh dan mengendap di bagian dasar wadah. Pada katoda, ion tembaga direduksi, tetapi ion seng dan ion besi tertinggal di larutan karena lebih sukar tereduksi daripada tembaga. Secara pelan-pelan, tembaga anoda terlarut dan tembaga katoda semakin tumbuh. Suatu saat, tembaga akan mempunyai kemurnian 99,95%. Kotoran yang terkumpul di bagian bawah biasanya disebut sebagai anoda, dapat dipindahkan secara periodik dan nilai perak, emas, dan platina. 5. Elektrolisis brine. Brine artinya air asin, adalah larutan natrium klorida jenuh. Pada katoda, air lebih mudah direduksi daripada ion natrium dan gas H2 akan terbentuk. Reaksinya adalah 2 elektron minus tambah 2 H2O menghasilkan H2 tambah 2 OH minus. Walaupun air lebih mudah teroksidasi daripada ion klorida, namun seperti yang telah disebut bahwa ada faktor-faktor yang kompleks yang mempengaruhi sehingga yang teroksidasi adalah ion klorida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gardindia Manuputri, nomor urut 2 dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembuatan beberapa bahan kimia. Beberapa bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin, dan natrium hidroksida dibuat secara elektrolisis. Contohnya, pembuatan logam natrium dengan mengelectrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida. Natrium klorida menjadi natrium plus ditambah dengan klorida min. Katoda, natrium plus ditambah elektron min menjadi natrium dikali 2. Anoda, 2 klorida min menjadi klorida ditambah 2 elektron min. 2 natrium plus ditambah 2 klorida min menjadi 2 natrium ditambah klorida. Natrium cair yang terbentuk di katoda mengapung di atas cairan natrium klorida, kemudian dikumpulkan pada kolektor. Manfaat yang kedua adalah pemurnian logam. Pada pengolahan tembaga dari biji kalkopirit, diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit perak, emas, dan platina. Untuk beberapa keperluan dibutuhkan tembaga murni, misalnya untuk membuat kabel. Tembaga yang tidak murni dipisahkan dari zat pengotornya dengan elektrolisis. Tembaga yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan tembaga murni dipasang sebagai katoda dalam elektrolit larutan cuprum sulfat. Tembaga di anoda akan teroksidasi menjadi cuprum 2+. Selanjutnya, cuprum 2+ direduksi di katoda. Anoda, cuprum menjadi cuprum 2+ ditambah 2 elektron min. Katoda, cuprum 2+ ditambah 2 elektron min menjadi klorida 2 ditambah 2 elektron min. Cuprum menjadi cuprum. Dengan demikian, tembaga di anoda pindah ke katoda, sehingga anoda semakin habis dan katoda semakin bertambah besar. Logam emas, perak, dan platina terdapat pada lumpur anoda sebagai hasil samping pada pemurnian tembaga. Manfaat yang terakhir adalah penyepuhan logam. Suatu produk dari logam agar terlindungi dari korosi atau perkaratan dan terlihat lebih menarik seringkali dilapisi dengan lapisan tipis logam lain yang lebih tahan korosi dan mengkilat. Salah satu cara melapisi atau menyepuh adalah dengan elektrolisis. Benda yang akan dilapisi dipasang sebagai katoda dan potongan logam penyepuh dipasang sebagai anoda, yang dibenamkan dalam larutan garam dari logam penyepuh dan dihubungkan dengan sumber arus searah. Contohnya, untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dengan perak, maka garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai anoda dengan elektrolit larutan perak nitrat.
Anoda Ag menjadi Ag+ ditambah elektrolit min. Katoda Ag+ ditambah elektrolit min menjadi Ag. Ag menjadi Ag. Logam perak pada anoda teroksidasi menjadi Ag+, kemudian direduksi menjadi Ag pada katoda atau garpu. Dengan demikian, garpu terlapisi oleh logam perak. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang aplikasi sel elektrolisis dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.